Rokok itu tidak langsung menaikkan gula darah Anda. Tapi kalau Anda punya diabetes dan Anda perokok sekaligus, jangan terlalu merasa aman dulu. Karena kalau Anda sebagai pengidap diabetes tetap merokok, ada berbagai resiko besar yang jarang dibahas. Rokok diam-diam menaikkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, yang menghancurkan metabolisme Anda dari dalam, meningkatkan lemak perut dan lemak sekeliling organ Anda, sehingga mempercepat jalan Anda menuju serangan jantung dan stroke. Yang bikin ngeri, semua ini bisa terjadi walaupun gula darah Anda terlihat normal. Habis nonton video ini, Anda akan memahami hubungan tersembunyi antara merokok dan bagaimana kebiasaan ini diam-diam memperburuk diabetes Anda sekaligus meningkatkan risiko kematian dini gara-gara penyakit kardiovaskuler. Banyak orang berpikir, selama gula darah saya tidak naik, rokok tidak berdampak pada diabetesku. Dan secara teknis itu memang benar. Merokok tidak langsung menaikkan gula darah seperti makan nasi atau gula. Masalahnya, kalau Anda cuma melihat angka gula darah, Anda sedang melihat indikator yang salah. Karena diabetes itu bukan cuma soal gula darah saja. Diabetes itu gangguan metabolisme. Dan metabolisme itu bukan cuma sekedar gula darah saja. Walaupun rokok tidak berdampak pada gula darah, namun merokok meningkatkan hormon kortisol. Dan hormon kortisol ini ikut berperan bagaimana tubuh mengatur energi. Misalkan, kortisol ini meningkatkan produksi gula darah oleh liver kita. Berarti, walaupun Anda nggak makan, pelepasan gula oleh liver kita bisa meningkat. Ketika Anda merokok, nikotin akan memicu pelepasan hormon kortisol. Dan ini penting sekali Anda pahami. Kortisol ini bukan sekedar hormon stres. Kortisol adalah sinyal darurat bagi tubuh. Banyak proses dalam tubuh kita berubah pada saat tubuh merasa dalam keadaan darurat. Masalahnya, perokok mengalami kenaikan kortisol secara berulang-ulang setiap kali Anda merokok. Mungkin pada saat Anda menghisap sebatang rokok, Anda merasa lega. Namun sebenarnya tubuh Anda alami stres di dalam. Setiap batang rokok adalah satu serangan stres kecil ke tubuh Anda. Sehingga para perokok rata-rata memiliki kadar kortisol lebih tinggi sepanjang hari. Bahkan pada saat tidur, kortisol tetap lebih tinggi dibanding orang yang tidak merokok. Sekarang kita membahas bagaimana dampak kortisol memperburuk diabetes dan resistensi insulin Anda. Kortisol yang terus tinggi akan mendorong tubuh Anda menyimpan lemak, bukan lemak di bawah kulit, tapi lemak di dalam perut dan di keliling organ seperti hati, pankreas, dan jantung. Namanya lemak visceral, lemak yang membungkus organ dalam Anda. Dan lemak visceral ini adalah salah satu penyebab utama untuk terjadi resistensi insulin. Secara biologis, lemak visceral ini aktif secara hormon, mengeluarkan sinyal inflamasi yang mengganggu kinerja insulin. Dan peradangan ini bukan hanya masalah gula darah. Peradangan kronis adalah salah satu pendorong utama penyakit jantung dan stroke. Karena peradangan akan merusak pembuluh darah Anda secara perlahan, membuatnya kaku, menyempit, dan lebih mudah tersumbat. Dan kalau Anda punya diabetes, Anda sudah berada dalam kondisi dengan resiko penyakit kardiovaskuler yang jauh lebih tinggi. Sehingga kalau Anda perokok, risiko serangan jantung yang sudah tinggi menjadi lebih tinggi lagi. Tapi bahayanya merokok pada orang yang punya diabetes masih ada faktor lagi. Soalnya nikotin juga punya efek lain yang sangat berbahaya yang sering sekali diabaikan. Nikotin secara langsung menaikkan tekanan darah Anda. Bayangkan,
pembuluh darah Anda menyempit, detak jantung meningkat, dan tekanan darah langsung naik gara-gara merokok. Padahal Anda sebagai pengidap diabetes sudah cenderung juga punya tensi yang ketinggian. Kalau tensi Anda naik sekali-sekali, mungkin nggak apa-apa. Namun pada perokok ini terjadi berkali-kali setiap hari. Sekarang Anda punya kombinasi yang sangat berbahaya. Tekanan darah tinggi, resistensi insulin, dan peradangan kronis. Dan ingat, tekanan darah tinggi adalah salah satu penyebab utama serangan jantung dan stroke. Dan kalau Anda juga punya diabetes, risiko penyakit jantung Anda sudah jauh lebih tinggi dibanding orang normal. Sekarang Anda tambahkan rokok yang menaikkan tekanan darah setiap hari. Itu kayak bom waktu. Dan kalau bom waktu ini meledak, bisa saja langsung fatal. Artinya, Anda tidak hanya menambah risiko, Anda mempercepat kerusakan pembuluh darah Anda dan mendekatkan diri Anda ke serangan jantung dan juga stroke. Dan yang paling berbahaya, semua ini bisa terjadi tanpa Anda merasakan apa-apa. Sekarang Anda tambahkan rokok ke dalamnya. Anda bukan hanya menambah risiko, Anda melipat gandakannya. Ingat pemirsa, diabetes di dalam tubuh Anda menciptakan lingkungan dengan resistensi insulin, peradangan kronis, kerusakan pembuluh darah, dan sering juga tekanan darah yang ketinggian. Ini adalah kondisi sempurna untuk serangan jantung dan bukan hanya itu, stroke juga. Makanya sebaiknya Anda dari sekarang coba atasi diabetes dulu. Dan bukan hanya menurunkan gula darah pakai obat atau herbal. Anda harus langsung cabut akarnya dari diabetes dengan perubahan diet, perubahan gaya hidup, termasuk puasa kesehatan dan olahraga khusus. Ribuan orang senasib Anda sudah berhasil. Dan mereka sekarang sudah menikmati lagi kehidupan tanpa diabetes. Kalau Anda masih bingung cara dan metode atasi diabetes secara alami, silakan tinggalkan komentar di bawah video ini. Dan kami akan kirimkan Anda materi untuk belajar tanpa biaya atau persyaratan apa-apa. Atau kalau mau bimbingan gratis tentang cara atasi gula darah tinggi, silakan kontak kami lewat WhatsApp dan kami akan membantu selanjutnya. Lagi, gak ada biaya. Nomor WhatsApp kami silakan temukan di bagian deskripsi dari video ini. Dan jangan lupa, merokok sudah pasti memperburuk kondisi Anda. Sebaiknya Anda secepatnya berhenti. Sedangkan untuk rangkuman tentang cara atasi diabetes tanpa obat atau herbal, pastikan Anda sekarang langsung simak video ini juga.